Toda molek neu itabasan. Papa mama tola no kafadi. Mama sofa ledo sulu ia. Ita takabua. Ita pake hada lote. Mai ita basa. Koa kio la matua. Nai mama sonia no fai Pentakosta. Fai ia mana hou mamaso ka mama pendeta mejen be noka saek STH. Ana sanga tui feita lama tua hala lilona. Inna amma tola nonggale maita basan dosenek neulama tua mako akio neu halali lona. Maitako akio neulama tuaka malabumeko sasanu lelenok nopo foti lelelelele. Nai na mahele makahulu. Aiba no tetele sesele tatandek ala songon. Ana dadi neu tutui malole esa. Hata holi lote ala nanaa makasasosan. Neme be maide lalela nade bini mbule sio. Tutui laka mola lasi lote ala la fada lae. Nanaa ana neme tasi seli dulu mai. Polae timu dulu dose pola kamai. Laka mola dia be na lete esa na nusa fo
nade beluba. Kolete madema na inusa lote ndindia. To sila dua, haya matoli, no pukua makeo, leni mbulesio, mamboko falu, alambeda ne melete la kamola mboin. Pasa no soeleli, lini letek la kamola mboin, ala hai la lambulesio, no mboko falu. De ala tai dano ma feo la ala losa mamanak ko dae kaisi minak na inusa lotek dalek. Boy mambule sio nomboko falu ala dadi neu bininge ndule nusa lote. Boema lau ingu lote la lela mbule sio nomboko falu. Sio nini no falu ana dadi neu nanakandak hata holi lotek ala nau hambu nau lauk. Sesele tende kasiok nade la kamola anan sio. Nai lote dale dulu nusalandu nade la mora anan sio. Ana dadik neu bininge nana sele tendek nai dale tu. Bininge kasiok iandia neu hade mbela fufuedae ngelas tutuia neme pendeta Dr. Lince Papelu. Nai bininge ya atau holi lote ala sele tanden ala sele ngali do ala palusa nai osi hadeoe tina boema ala hele bininge hele dae neulauk oe baik oela ninda ma ala hule haladoi neulama tuak manabae bati uanalek malole nemelain mai neusila sesele tanden do palusa. Basandia nahata fo ala palusa lalak. Ala laka bubuan fo nade mbulesio maloke makasinouk neulama tuak. Elabini soa manafale. Soa neu umaisila poema ala ela feina falu. To falu ma anamak. Tungga tutuikia. Nini feita dedea neulauk. Na ita sodan dia. Ita taholi tani. Ita sok. Ita dalen. Ita hule haladoi neulama tuak. Na basa ita ueledin. No huhule haladoik. Ninoli ita takaluku takatele neulama tuak. Anabae fe ita sesele tanden. Ala dadi neulauk. Malama tuak nikidodok heni. Ulembai fo palusa. Ala dadi no malole. No huhule haladoik neulama tuak. Poniki dodok heni sosoba susurik. Anabae fe ita bebei balakaik. Neu ita ueledin ma ita sodaladan. Tola nong galalemi. Nai fai Pentakosta ya. Hambu malik leobali anan ani makamu anakonda. Boy mahai la falola leu murid-murid ala henu lo dula dale malalaok boy ma la dedea kakola tungga bahasa feek. Dula dale malalaok anataot fe Petrus nibedek anatui benga hata fo nabi Yoel anatuin na nantaon na tetuk. Hata fo anadadi na efai Pentakosta, anadadi neofai nasa nanedak, manakandesik neobasa nusak. Ngileo, bobongik, hada na edae bafokia. No ia boema susula malalaok, nanatuik, mana bebengak, nini basa hata holi dae bafok dedean.
Lole fai kia dalen. Lada ledo iatin. Ai matatou sulam laok. Neu mau penita. Po ata lama tuak. Tui benga lama tuak. Tidak kekola ne lau ne ai. Po ai mana ayatoli salani. Mana mai masuk. Nai fai Pantekosta ia. Au simbo ala susula malalaok, po au tui benga lama tuak, halali malolen nai faik ia. Mai, po ita basanggata hika setele, mata mahoko naif ai Pentakosta. Faik fodola dale malalaok anakonda ne murid-murid, posuek dia nalambalani tui benga lama tuak dedean kokolan. No duladale malalaok lelean manonulen mai fo ita basa hataholi salanik mania ia ita foa tambadek po ata simbok neu lama tuak atan ala po manatui benga lama tuak dedean kokolan nai faik ia dalen.
Bapak, Mama, Saudara-saudari, marilah kita tabiskan kebaktian kita saat ini. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, turunlah kiranya atas Bapak, Mama, Saudara-saudari sekalian, anugerah dan selamat dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus Tuhan kita, dan dari Roh Kudus. Amin. Bapak, Mama, Saudara-saudari, dengarkanlah sabda Tuhan yang membimbing kita saat ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2, ayatnya yang keempat berbunyi demikian. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Madodon do mananarun tutui Yesus nade nae dai bafo ia. Dianana ita basa nonoi do tatom. Ita tadadon do tananarun. Tuka ita adatna. Buriana mai ita taloe ita dalena. Rai nae ramatuaka. Ita akui ita salah do sikona. Leo ramatua kane. Mai ita talo do taku ne ramatu. O ramatua, ami akui ami tak bisa madodo do mananaru. Matetu nai dai bafo ia. Ami madodo do mananaru. Tehuta sama leo. Ramatua kahihi do nanau mafa. Ami hule niti ko ramatua. Pe susue do lalai neo ami pasakan. Pe ampun neo ami salah do si komara. Na Yesus naden dale ami malo do mako netiko ramatua. Amin. Oh
Bapak, Mama, Saudara-saudari, dengarkanlah berita anugerah dari Allah atas ketulusan dan keikhlasan mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Demikianlah berita anugerah Allah. Kembalilah hidup dalam kesaktian yang dipimpin oleh Roh Kudus. Silakan bersalaman. Ina ama torang no sesuai lalaik emin. Mai ita basan tabedek po ita kio oa ramatua nadena. Rafafada fo beka rafafada. Esa haradoi fo feto esa haradoi. Lai dafai polai am dafa. Uledo osue am uledo. Doi neo lain fo haradoi neo lain. Doi neo poin fo doko doi neo poin. Lai dafai polai am dafa. Uledo osue am uledo. Nai nama ho'o fo te nai nama ho'o. Nai natadale fo dale nai natadale. Fai masaneda fo fai nudu uidu. Ledo na farene fo ledo no hede mata. Lai dafai polai am dafa. Usue am Hule dite fo feto ana te dite. Hu te madale fo ina te madale. Lai dafai polai am usue am. Hu susuen fo hua lain susuen. Hula lain fo hu poin la lain. Lai am Sura nama dema fo susura nama dema. Duin rap ramepe fo duin nara ramepe. Fai nasana neda fo fai no du idu.
Ledo na farene, po ledo no hede mata. Polai dapai, polai amda. Sue amru. Hu te dite, po feto ana te dite. Hu te madale, po ina te madale. Polai dapai, polai amda. Suuruledo. Sue amru uledo. Ramasasi nasu, polun ramasasi nasu. Ramatuda panan, po pinu ramatuda panam. Polai dapai, polai amda. Sureru uledo. Sue amru uledo. Hena noi lain, po nama hena noi lain. Bani noi poin, po na bani noi poin. Polai dapai, polai amda. Sue amru. Suen dailena, po mana sue dailena. Lai tuaresi, po mana lai tuaresi. Polai dapai, polai amda. Sureru uledo. Sue amru. Tuka lai mai, po tabu tuka lai mai. Tuka sutalane, po lupe tuka sutalane. Polai dapai, polai amda. Sue amru. Neo helu ela, po hara neo helu ela. Nafada ela, po dasi nafada ela. Polai dapai, polai amda. Sureru uledo. Sue amru uledo. Bosok setele, po setele manu kako. Bosok mafenda, po mafenda paparo. Polai dapai, polai amda. Sureru uledo. Sue amru uledo. Mai manapu, po poin aman napun ria. Mai malole, po lai aman lolen ria. Polai dapai, polai amda. Sureru uledo. Sue amru. Mana masuru, po poin mana masuru. Mana mahapa, lain mana mahapa. Polai dapai, polai amda. Sue uredo. Sue amru uledo. Neme poin mai, tete neme poin mai. Neme lain mai, rupeni neme lain mai. Polai dapai, polai amda. Sue uredo. Sue amru uledo. Ada ria de fo manna fali balide. Ada na de fo muri mai balide. Polai dapai, polai amda. Sue uredo. Sue amru uledo. Ina amat orang no, mai ita takatuk falik. Kita ada dalam pemberitaan firman Tuhan. Mai ita basan so ita dalena. Toa neu ita talo do tako neu ramatua. O ramatua mana matuk nai nusa tetu do ingo tema dale. Nai jam besakia. Ami moi mama nene ramatua a dedea do mafadama. Puriana ami hule netiko ela leobeana ramatua a masole ami dale mahehere katema tua maramai ho ela ami bisa madudua do ahfi soane mapeda ramatua a dedea do mafade ma ami soda sisa maratuka tukafai nai ramatua a ana mone isema nadena ami malo do mako netiko. Makasih dodo netiko ramatua. Amin. Ina ama torno susue lalai karaimin. Mai itabasan tapedi. Kita akan sama-sama membaca Alkitab dalam kitab Kisah Para Rasul.
Kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-21 dan saya akan membacakannya dalam bahasa Rote. Lelek fai Pentakosta losa, boy mabasa hata holi kama hehele kalalaka bubue leme mamana kesa. Boy ma no kai boik, lama nene manggu kesa name lalai mai, sama leo ani matua inangguna. Mangguk dia anapoti na ume, po langatuk dia dalek lalaena. Boy ma lita masa lolode, ala nasa lolode, sama leo haipila ka nasa lolode, nai basa umen dia dalek lalaena, de basa boema anasae neu esa kelangan lain. Ketika mana itu lain dula dalena kuasa nalas de, ala mulai kokola linik dedea feek mata kala, ala kokola tunga hata, kodula daleka ana fese ala kokola kana. Lelek dia kata holi Yahudi maka dotok alamai lemenusa mata manaidai bafok ia laena de lakabue lai Yerusalem. Kata holi sila ialah ndebena kata holi fo lama hehele neu mana tolain. Lelek fo lama nene mangguk dia boy mahata holi maka dotok alamai laka memutu. Lama nene kata holi kama hehelek sila ia kokolak lalelak sila esak dedean boema ala ngenge benuu basas bafa nala bepo boema la kokolak laok lai kata holi mana kokolak iala basas hata holi Galilea lah itu jadi tolo bek de ita tamanenes ala kokola lalelak ita esak dedeana ita ngelok teme pertia Media, Elamai, ngelom leme Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, ma ngelok leme Pontus ma Asia mai, ngelok leme Frigia, ma Pamfilia, ngelok leme Mesir, ma basa Nusak menai Libya, Podekano Kirene, mangelok leme Roma mai, hapu hata holi Yahudi, ma hapu hata holi lefee kalaboy, tehu ala masuk agama Yahudi so. Boyo hapunggelok leme Kreta ma Arab mai. Ita basa talata manene den dia. Kata holi silaya kokolak lalela kita esak dedean. Boy ma ala kokolak dedea mata beuk po mana to lain tau kala. Boy ma basa bafan bepo leona de la kokolak lai. Ya sesuana nae leobe ya. Tehu hapu hata holi ngelok so na ala haki nonolis lae we hata holi mana mafuk basa silala. Petrus foa napadek de anak kokolak. Wema Petrus napadek sama-sama no lama tua ka anamana tunga kasana hulu esana. Wema anak kokolak nama bela halana no hata holi makadotok sila lanai. Tolano fo hata holi Yahudi mabasa hata holi mana leo mana Yerusalem malaimin mama nene mata lolole leona nana palu au afade mangalele dok dedeak ialah neuemi hata holi ialah tamafuk sama leo emi duduam ndiafa nana besaka li usio fafaik tehu mana itu lain nafade basa dedeak ya tunga nabi Yoel nae mana itu lain nae neu fai mate ekate neu kose au akona au dula dalenga neu basa hata holi lelaena emi anato mala ma emi ana ina mala neu kose lafade emi basa dedeak po awa fade neus ala neu kose hata holi muli solu mala lita basa dedeak po awa aturu neus ala neu kose emi hata holi lasi mala lala meis fo au fe neu sala neu au atangala fo nau tou doinak boy neu kose au kona fes au dula dalenga nai faik sila la fo la fade basa dedeak fo au afade neus ala
Neu kose au tau manda di beu kalanai lalai. Ma dedea matua inala nai dai bafoka. Neu kose hapudak ai boy mamasuk. Neu kose ledo dadi makahatu. Pula kada di pilas samana leodaka. Tehu lama tua kafai matuan mafai malolen dia. Ana beita losa den dia fa. Neu fai dia temete mase naino lama tua kasosona neu kose nasoda. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan memelihara dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Salam, salam. Bapak Mama, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita memperingati Hari Pentakosta dan seringkali kalau kita bertanya kepada anak-anak sekolah minggu, apakah arti Pentakosta? Pasti anak-anak akan bilang hari turunnya Roh Kudus. Sebenarnya Pentakosta itu tidak ada hubungannya dengan turunnya Roh Kudus. Kata Pentakosta itu dari kata pante dan koste yang berarti hari ke-50. Itu biasa merupakan hari merayakan yang namanya panen gandum atau syukur pesta panen. Kita bisa lihat itu dalam Keluaran 23 ayatnya yang ke-16. Ini juga biasanya Bapak Mama disebut dengan hari raya 7 minggu. 7 kali 7 sama dengan 49, itu mendekati 50. Dan hari sesudah hari raya 7 minggu itu, maka waktu dulu bangsa Israel akan menyerahkan persembahan hasil panen. Makanya hari Pentakosta dalam agama Yahudi itu juga disebut dengan hari raya ucapan syukur hasil panen. Ketika berbicara tentang Pentakosta Bapak Mama, maka itu identik dengan hari ke-50 setelah Paskah. Itu dihitung menjadi hari raya 7 minggu atau hari raya untuk menyerahkan hasil panen. Bahkan Pentakosta itu juga sering disebut dengan 50 hari sesudah Paskah. Itu terhitung dari hari raya memperingati diturunkannya 10 hukum di Gunung Sinai itu. Juga dirayakan dalam bentuk yang sama. Jadi Bapak Mama saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, Pentakosta itu tidak identik dengan pencurahan Roh Kudus. Nanti kemudian masuk ke teks kita pasal 2 ayat 1 sampai 21. Kita lihat di situ Bapak Mama, ketika itu di Yerusalem tidak sepi. Di Yerusalem itu banyak orang. Karena kebetulan itu adalah hari raya besar, hari raya syukur panen. Tadi saya bilang hari raya Pentakosta itu terkumpul banyak orang. Jadi ketika peristiwa pencurahan Roh Kudus terjadi, Yerusalem itu ramai dengan banyak orang. Lalu di satu rumah, di pintu yang terkunci itu, tiba-tiba sesuatu yang dahsyat terjadi. Kita lihat itu dalam ayat kedua dan ayat ketiga. Di situ dikatakan, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, dan kalimat selanjutnya. Dan akhirnya
turunlah Roh Kudus. Di kemudian hari kita menyebut Pentakosta itu adalah hari pencurahan Roh Kudus. Baru sampai di situ kita paham. Padahal Pentakosta itu pencurahan Roh Kudus itu Bapak Mama bertepatan dengan hari raya Pentakosta Yahudi. Lalu kita menyebut Pentakosta itu pencurahan Roh Kudus. Padahal pencurahan Roh Kudus bertepatan dengan Pentakosta. Dalam Perjanjian Baru, hari raya Pentakosta adalah hari dimulai penggenapan janji Yesus bagi para murid. Sebelum Yesus naik ke sorga, kita tahu bersama bahwa Yesus berjanji akan mengutus Roh Kudus sebagai penggantinya, agar para murid mendapat kuasa untuk bersaksi. Kita bisa lihat itu dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 17 dan Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai 5. Janji Yesus digenapi dengan turunnya Roh Kudus kepada para murid dan mereka mengalami kuasanya. Dan pada dasarnya Bapak Mama Saudara-saudari, perayaan hari Pentakosta baik dalam PL dan dalam Perjanjian Baru dapat dikatakan sebagai pencurahan. Pencurahan berkat-berkat Allah baik rohani maupun jasmani bagi umatnya. Juga sebagai tanda bahwa Allah terus hadir dan menyertai perjalanan hidup umat yang sangat dikasihinya. Bapak Mama Saudara-saudari, kita masuk dalam teks bacaan kita. Kita lihat beberapa hal penting dari peristiwa Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus. Kita lihat ayat 2 dan 3. Di situ paling tidak ada 3 hal penting yang digambarkan bagi kita semua. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin, ya. Kalau bunyi itu berarti kira-kira dia seperti bunyi seperti begitu Bapak Mama. Lalu ada tiupan angin. Ini menyebut di sini tentang adanya gerakan dinamis. Roh Kudus adalah roh yang dinamis, yang menggerakkan. Roh Kudus menggerakkan. Betapa tidak statis, tapi dinamis. Ya, itu hal yang pertama. Yang kedua, kita lihat lidah-lidah seperti nyala api. Lidah-lidah seperti nyala api ini adalah simbol api, sebenarnya simbol power atau kuasa. Kita menyambut bahwa Roh Kudus itu adalah roh Allah yang dicurahkan kepada setiap orang percaya. Dan yang menarik perhatian saya disebut di sini, hinggaplah pada mereka masing-masing. Ya, Roh Kudus itu hinggaplah pada mereka masing-masing. Jadi yang turun itu Bapak Mama Saudara-saudari bukan lidah api yang raksasa, ya. Kita membayangkan itu seperti burung besar yang datang memenuhi suatu ruangan itu. Tapi lidah api yang kecil-kecil datang hinggap di atas kepala mereka masing-masing. Saya mau bilang begini Bapak Mama Saudara-saudari, pencurahan Roh Kudus itu sangat personal. Pencurahan Roh Kudus itu tidak kolektif, ya, tidak datang dengan satu kuasa yang besar langsung semua dapat. Tidak Bapak Mama, tidak seperti itu. Ini sangat personal, sehingga karunia pun itu juga sangat personal. Ketika seseorang dicurahkan Roh Kudus itu sangat pribadi. Satu-satu dapat, ya, satu-satu dapat, sangat personal. Ini mau menunjukkan bahwa Roh Kudus itu menyangkut pribadi seseorang, bukan kelompok tertentu. Bukan gereja tertentu, bukan persekutuan tertentu, tidak Bapak Mama. Menyangkut pribadi tertentu. Yang ketiga, tolong lihat ayat kelima. Saya bilang tadi di situ banyak orang.
Makanya ada yang bilang itu hanya isapan jempolnya orang Kristen bicara tentang yang namanya pencurahan Roh Kudus. Ya, mereka tuh omong kosong. Ada yang bilang begitu. Silakan Bapak Mama lihat dalam ayat kelima itu. Apakah dia objektif atau subjektif? Itu karang-karang atau benar-benar? Karena yang menyaksikan itu bukan para murid. Tapi ayat 5 di situ dikatakan, saya baca sekali lagi bagi kita, ayat 5 bilang, waktu itu Yerusalem diam, orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika mendengar bunyi itu, bukan hanya para rasul mendengar, tapi juga orang banyak mendengar. Jadi penting sekali memahami bahwa ini sangat objektif. Sangat objektif sekali peristiwa Pentakosta ini. Terakhir tolong lihat ayat 4, ayat 6 sampai ayat ke-11. Mari kita bahas dampak ketika orang mengalami pencurahan Roh Kudus. Bahasa sekarang ini bilang mengalami kepenuhan Roh Kudus. Bapak Mama saudara-saudari lihat ayat 4, 6 sampai 11. Mereka berbicara dalam bahasa yang lain. Bahasa apa itu Bapak Mama? Kita lihat ayat 9, 10 sampai 11 jelaskan. Ada bahasa Frigia, Pamfilia, Mesir ayat 10, Libya, Kirene, Roma, Arab, dan seterusnya. Apakah mereka berbicara dengan bahasa yang lain? Kita lihat dalam ayat 11 bagian B, di situ dikatakan kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Di sini Bapak Mama saudara-saudari terjadi dua tafsiran. Ada dua tafsiran. Jadi ketika kita berkumpul begini seperti sekarang para presbiter yang bertugas ini terkumpul, kemudian mereka tercurah Roh Kudus, kemudian Ibu Lilohenu akan bicara dengan bahasa rote, tapi saya dengar itu bahasa alor. Itu tafsiran yang pertama Bapak Mama. Saya dengar bahasa alor tapi beliau bicara bahasa rote. Atau tafsiran kedua, beliau asli orang rote, bicara pakai bahasa alor dan saya paham. Oh ya, itu bahasa saya yang dia pakai. Ada dua penafsiran. Apapun dari dua penafsiran ini Bapak Mama saudara-saudari, yang pasti bahasa yang lain dimaksud adalah bahasa yang sangat dimengerti. Saya ulangi, pencurahan Roh Kudus membuat apa yang diucapkan oleh orang-orang itu sangat dimengerti. Bukan tidak dimengerti. Orang kepenuhan Roh Kudus bicaranya sangat dimengerti. Ini dampak yang pertama. Yang kedua, Roh Kudus membuat orang memahami firman itu. Maka tidak heran saudara-saudara baca selanjutnya. Itu kemudian Petrus berkhotbah. 3.000 orang itu langsung percaya. Saya membayangkan sebanyak itukah di kota Yerusalem saat itu? Benarkah 3.000 orang? Jangan-jangan semua itu. Ini kata istilah yang dipakai, ya. Istilah yang dipakai dalam bahasa Yunani itu Bapak Mama pandemos. Pan itu semua, demos itu rakyat atau orang-orang. Sehingga semua orang. Kalau kita lebih mengenal pandemik saat COVID-19 terjadi beberapa tahun yang lalu, itu juga diambil dari kata pandemos. Penyakit itu kena semua orang. Makanya disebut pandemik dari kata pandemos.
Jadi kita lihat bacaan kita, semua orang 3.000 itu langsung percaya. Pencurahan Roh Kudus itu tidak membuat orang tidak paham firman, tapi langsung memahami firman. Jadi Pentakosta itu disebut sebagai hari kelahiran gereja, di mana Roh Kudus yang menjadi Tuhan sekaligus ibu yang melahirkan gereja, hingga 3.000 orang saat itu langsung percaya kepada Yesus Kristus. Catatan terakhir, apa reaksi dari peristiwa Pentakosta itu? Kita bisa lihat itu dalam ayat 12 dan 13. Reaksi dari peristiwa Pentakosta itu bab mama, ada yang tercengang-cengang, termanggu-manggu. Mereka merasa heran, wow, bisa terjadi begitu. Tapi juga ada yang menolak dan menyindir, masih pagi sudah mabuk. Pekerjaan-pekerjaan dari Roh Kudus bisa ada dua reaksi yang muncul Bapak Mama. Reaksi pertama menerima, dan reaksi kedua menolak. Jadi biasa saja Bapak Mama kalau kita hadapi hal ini. Ketika kita mengatakan hal-hal yang benar tentang kebenaran firman Tuhan, kalau kita ditolak, kita biasa saja. Tidak usah tersinggung. Karena dari dulu pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Allah, ada orang yang terima, juga ada orang yang tolak. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Sekarang, bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita? Yang pertama, Bapak Mama, saya mau meluruskan istilah bahasa roh dengan berbahasa lain. Berbahasa lain yaitu tadi Bapak Mama yang saya bilang, pokoknya membuat orang paham. Saya bicara bahasa Indonesia dan barangkali orang Jerman bisa mengerti. Kok bisa dia itu pendeta Jen bicara dengan bahasa Jerman, padahal saya lagi bicara pakai bahasa Indonesia tapi mereka dengar bahasa Jerman. Atau tiba-tiba saya langsung dapat karunia mampu berbahasa Jerman dan orang-orang Jerman paham. Karena hanya dua kemungkinan pemahaman di hari raya Pentakosta itu. Intinya mampu mengerti. Tetapi kalau bahasa roh, saudara-saudara bisa rujuk dalam pertama Korintus pasal 14. Saudara-saudara akan menemukan perbedaannya. Ini orang tidak mengerti. Kalau dalam pertama Korintus 14. Mengapa? Sebab itu bukan bahasa yang membuat orang paham. Pertama Korintus pasal 14. Saya bukan bermaksud mengkerdikan karunia ini, bukan Bapak Mama. Tapi Paulus bilang barang siapa yang mau pakai karunia berbahasa roh, dia harus didampingi oleh karunia menafsirkan bahasa roh itu. Pertama Korintus pasal 14 ayat 27. Kalau tidak pakai itu jangan coba-coba pakai. Kalau ada yang bisa tafsirkan, baru dirimu tampil di depan umum. Makanya terjemahan yang tepat menurut saya bukan bahasa roh Bapak Mama, dari bahasa Yunani. Kalau kita lihat terjemahan Alkitab yang asli dari bahasa Yunani itu, di situ ditulis glosalaleo. Itu berarti bahasa lidah, ya. Bahasa lidah itu sesuatu yang tidak dipahami. Jadi beda yang saya bicara, bahasa yang tidak dipahami dengan peristiwa kisah para rasul, itu beda Bapak Mama. Di kisah para rasul, pencurahan Roh Kudus itu orang langsung paham. Kalau bahasa lidah dalam pertama Korintus pasal 14 yang orang sering bilang itu bahasa roh, itu tidak benar, itu bahasa lidah.
karena pakai bahasa Yunani glossa laleo. Glossa itu lidah, laleo itu berbicara. Itu lidah yang bermain sehingga meraba sesuatu yang tidak paham. Lalu apakah itu dibuat-buat? Saya tidak berani bilang itu ya Bapak Mama, saya tidak berani bilang itu dibuat-buat. Saya yakin Paulus tidak tipu. Rasul Paulus tidak berbohong. Itu pemberian dari Allah. Tiba-tiba dia mampu berbicara dengan sesuatu yang tidak dimengerti. Tetapi harus ada yang punya kemampuan mengartikannya. Itu perbedaannya di situ Bapak Mama Saudara. Kita menemukan di sini Bapak Mama betapa karya Roh Kudus itu mengangkat segala bangsa dan bahasa dalam kedudukan yang sama. Karya Roh Kudus pada Pentakosta adalah Allah menyapa, Allah memperhatikan dan menghargai orang dengan memperhatikan latar belakang bahasa masing-masing. Bukti bahwa Tuhan menghargai semua bahasa. Semua bahasa bisa dipakai Tuhan menjadi alat komunikasi dengan sesama untuk membawa pesan Tuhan. Tidak ada bahasa yang ada diunggulkan atau diremehkan oleh Tuhan. Indonesia terdapat 718 bahasa daerah dan 72 diantaranya berasal dari Nusa Tenggara Timur. Dan perlu kita ketahui Alor ada pada tingkat pertama dalam jumlah bahasa daerah terbanyak, yakni 32 bahasa daerah. Keragaman bahasa ini kekayaan budaya yang Tuhan anugerahkan bagi kita sebagai gereja. Ini Tuhan anugerahkan bagi kita. Roh Kudus dapat bekerja melalui bahasa daerah sebagai bahasa ibu yang dapat kita pakai sebagai alat komunikasi untuk bersaksi tentang Yesus Kristus yang menyelamatkan. Jadi Bapak Mama Saudara-saudari, hal pertama yang saya mau katakan di sini bahwa Roh Kudus memampukan saudara untuk pahami. Maka sangat penting siapapun saudara untuk memperoleh yang namanya Roh Kudus. Supaya apa? Supaya engkau bisa mudah memahami sesuatu, ya. Supaya apa yang engkau katakan mudah dipahami oleh orang. Maaf saya bilang begitu ya, contoh kecil di kantor sebagai pimpinan. Engkau memberi komando apapun, engkau butuh Roh Kudus supaya orang tangkap dan pahami. Bawahan, engkau butuh Roh Kudus untuk bisa paham. Roh Kudus bukan cuma dipakai di kalangan gereja seperti ini. Dimanapun Roh Kudus mampu menolong saudara-saudara, memudahkan saudara-saudara untuk memahami dan menggerakkan saudara-saudara untuk bikin orang paham, untuk buat orang paham. Itu luar biasanya Roh Kudus. Dia mampu mengubah. Dia mampu memperbaharui. Hal yang kedua, para murid berani tampil untuk bersaksi dan memberitakan Injil tentang Yesus di depan banyak orang. Bapak Mama Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagaimanapun sampai sekarang akan ada yang menerima dan menolak yang namanya pemberitaan Injil. Roh Kudus sudah dicurahkan. Akan ada yang menerima, ada yang menolak. Tanggung jawab saudara yang sudah mendapatkan Roh Kudus menceritakan kebenaran dan mengerjakan kebenaran. Soal mereka mau terima atau tidak, itu bukan wilayah saudara. Karena akan ada dua reaksi yang tadi saya bilang, menerima atau menolak. Yang penting saudara-saudara mengerjakan tanggung jawab sebagai orang percaya. Terakhir saya mau tutup. Kita lihat Petrus bersembunyi
Bapak Ibu, rasul-rasul saat itu bersembunyi di suatu ruangan. Mereka takut. Tapi pas pencurahan Roh Kudus itu, Petrus maju di depan banyak orang. Di depan mahkamah agama. Dan dia berkoar-koar. Dia berapi-api. Bersaksi tentang Yesus Kristus. Tidak terlihat rasa takutnya. Saya mau katakan menutup firman ini. Kekuatan atau power, kuasa yang dinamis menggerakkan itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus mampu membuat orang mengalami perubahan yang luar biasa. Roh Kudus mampu membuat orang mengerti dan memahami. Roh Kudus merubah sesuatu yang tidak mungkin, seperti Petrus yang tadinya takut menjadi sangat mungkin. Petrus kemudian berani. Maka menutup firman Tuhan ini saya mau katakan kepada Bapak Mama Saudara-saudari, engkau membutuhkan Roh Kudus untuk menjalani kehidupan ini. Roh Kudus sudah dicurahkan. Perlihatkanlah gerakan-gerakan dinamis saudara-saudara. Dengan kuasa Roh Kudus untuk mengerjakan tiap panggilan hidup dari Bapak Mama saudara-saudari. Entah itu di gereja ini, di tengah keluarga, maupun di dalam pelayanan. Selamat Hari Pentakosta, hari lahirnya gereja, karya Roh Kudus sudah diberikan. Amin. Paduan suara gabungan etnis Rote dan paduan suara Immanuel dipersilakan memuji nama Tuhan.
mai tapadei. Ina ama tolano kakafadi susue, neme basa mamanak mai, ma neu basa fai, mai itahuka dale nene pengakuan iman rasuli. Awa mahere ama mantua lain, ramatua mana kuasa nanseli, mana adu lalai madaina a, awa mahere Yesus Kristus, mana tua lain ana mana isana, rianana ita ramatuana, Maman Maria nairune memantua lain, dula dale malalalao malalalafuna, leo mae anabe taparna suku noto, Gubernur Pontius Pilatus pareta fo tao doidoso Yesus. Aralonda lake ni nai aikake. Anamate boy marato ini. Ana onda leo lahenda manamate ay ara mamana na neo. Binesa Kristus nasora selu. Ana hene ay leo nasa tetu ikute ma neo. Natu nai ama mantualai boboa onana. Nai mamana hada horomata nan seli. Neo ko ana mana natafali nemena mai. Na itu huhuku soa neo lahenda masoda ma mana mate. Awa mahere mantua lain dula dale malalalao malalalafuna. Awa mahere ramatua a umama maso malalalao malalalafuna nai basa mamana ain. Awa mahere lehenda Kristen musti rasoda dales no dale lalao lalalafu. Awa mahere ramatua saya safeheni ita salasikon. Awa mahere neuko ramatua feita tasoda selu. Ita pake ao pa babeu. Awa mahere ramatua feita soda matetu mana basata. Basa-basa nanggato fali. Torano susue lalai emin. Tanda susue do lalai neme ama manetua lain lewat ita tutuka do sasakana. Mai ita teni ita hata tutunu do hohotu leo ramatua aneu. Mafarerene ramatua a dede a no nafadan na susura 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Hata holi esa-esak musti ana fe tungga dale hihina. Kita boso fe no dale bibia do nakasetik. Do huno seti lakak malakasetik. Temanem dua lain susue la lain neu ita hata holi ba unseli. De ela leobena ita fe no dale namahoko. Mai ita talo do ita tako neu ramatua. Kita berdoa. O ramatua mananatuk na nusa tetu do ikute madale.
Ami mama ho'o neutasika oe isin, Tina, Nura, Oka, Rene, Buna, Doboana, Oramatua maonda fe ami. Ami haima nemeramatua lima dale fefema. Ami fefali leoramatua lima dale makamoima. Tanda ami dale mama ho'oma. Ami hule ela lobea na ramatua asipo mala ami hata tutunu do hoho tumara. No fe susue lalai no soda neu ami basan. Amin.
Bapak, Mama, Saudara-saudari, marilah kita bersyafaat kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu untuk kasih penyertaan Tuhan yang senantiasa kami alami, di mana di dalam 1 minggu yang telah kami lewati, Tuhan masih terus menjaga kami, memelihara akan kami, sehingga kembali Tuhan perkenankan kami boleh ada di hadirat-Mu, khususnya dalam kebaktian ini, untuk merasakan persekutuan yang indah bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami. Kami telah mendengarkan berita kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus terus berkarya dalam hidup kami masing-masing, agar kami mampu menyaksikan dan bersaksi tentang karya-Mu Tuhan yang telah menyelamatkan kehidupan kami semua. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini kami bersyukur kepadamu untuk penjagaan perlindungan-Mu bagi bangsa dan negara ini. Dan karena itu tangan Tuhan terus terangkat untuk memberkati bangsa dan negara kami ini. Tuhan memberkati pemerintah-pemerintah kami, baik dari tingkat presiden sampai RT RW. Tuhan memberi hikmat, kesabaran, kuasa Allah ada pada mereka, sehingga pemerintah-pemerintah kami mampu menjalankan roda pemerintahannya dengan hikmat, dengan kuasa yang berasal daripada Allah sendiri, sehingga kami sebagai bangsa Indonesia, kami sebagai masyarakat di Kabupaten Rotendao terus merasakan yang namanya kenyamanan, ketentraman, dan damai sejahtera. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini kami juga berdoa untuk pelayanan kami yang mungkin tidak menjangkau orang-orang yang berkesusahan, janda, duda, balu, yatim piatu, lansia, orang-orang yang terpenjara, di mana saja mereka berada. Allah terus senantiasa menolong dan memberkati kehidupan mereka masing-masing. Seluruh program pelayanan di jemaat ini kami serahkan kepadamu ya Allah. Berikanlah kami hati yang senantiasa melayani dengan penuh kesungguhan, agar setiap program pelayanan yang telah kami tetapkan bersama, kami mampu melakukannya dengan baik. Allah menyatukan hati dan pikiran kami, baik sebagai presbiter maupun kami sebagai jemaat, sehingga kami senantiasa bersatu hati, satu pikiran, bergandengan tangan, bahu-membahu untuk mengangkat pelayanan-Mu, memajukan pelayanan di jemaat ini, dan semakin hari iman kami semakin dikuatkan. Kami juga menyerahkan hidup dan pelayanan kami ya Allah, baik kami sebagai presbiter, kami sebagai pengurus rumah Tuhan, sebagai tata usaha, dan kami juga sebagai jemaat. Kami serahkan seutuhnya tugas dan tanggung jawab kami ke dalam tangan kasih-Mu. Allah memberkati kami dalam tugas dan tanggung jawab yang kami emban setiap hari. Kami juga berdoa membawa pergumulan-pergumulan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa untuk studi kami. Kami berdoa untuk pekerjaan yang kami kerjakan setiap hari. Kami bergumul dengan mencari pendamping hidup. Dan kami juga berdoa untuk rumah tangga kami. Allah mengangkat tangan-Mu, senantiasa menolong memberkati kami, supaya apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi cita-cita, apa yang menjadi pergumulan kami ya Allah, semuanya dapat berjalan sesuai dengan rancangan-Mu ya Allah. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, saat ini kami berdoa buat jemaat Tuhan dari rayon 1 sampai rayon 15, bagi orang tua kami yang ada dalam usia lanjut. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Ketika Tuhan dapati mereka ada dalam kesedihan, Tuhan hiburlah mereka. Ketika mereka ada dalam kelemahan, Tuhan Engkau kuatkan mereka. Dan ketika mereka ada dalam kesakitan, Tuhan Yesus memulihkan mereka. Dan Tuhan memberkati kehidupan mereka, sehingga mereka terus mengalami kasih anugerah Allah berlimpah-limpah terjadi dalam kehidupan dari mereka semua. Demikian juga kami berdoa buat ibu-ibu hamil. Tuhan memberkati ibu dan bayi yang dikandung. Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberi
kesabaran dalam masa kehamilan. Dan Tuhan memberkati ibu dan bayi yang dikandung, sehingga pada saat terjadi persalinan, biarlah ibu dan bayi tersebut memperoleh keselamatan dan sukacita. Demikian juga kami berdoa buat anak-anak yang mengalami kurang gizi. Tuhan, mari Engkau memberkati mereka, menjamah mereka dari ujung kuku kakinya sampai ujung rambutnya, memberkati setiap asupan yang masuk dalam tubuh mereka, sehingga hari demi hari anak-anak yang mengalami kurang gizi ini berkembang menjadi baik. Demikian juga kami berdoa buat jemaat yang mengalami pertambahan usia. Terkhusus kami berdoa buat Saudara Dewi Anin yang ke-18 tahun, Mama Femi Kemang yang ke-47 tahun, Mama Nilu Budi Asti yang ke-42 tahun. Kami bersyukur kepadamu ya Allah untuk pertambahan usia yang dialami oleh setiap mereka, dan bagi mereka yang nama-namanya tidak kami sebutkan, Tuhan mengangkat tangan memberkati hidup mereka, menyertai menuntun masa depan dari mereka semua, sehingga mereka terus merasakan kuasa Allah terjadi dalam kehidupan mereka masing-masing. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini kami juga secara diam-diam mengangkat segala pergumulan kehidupan kami ke dalam tangan kasih. Kami mohon kepadamu ya Allah, dengarkanlah kami, tolonglah kami, dan jawablah segala pergumulan-pergumulan kami seturut rencana dan kehendak-Mu. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah untuk kasih setia pemeliharaan Allah atas kebaikan-kebaikan-Mu yang telah kami rasakan dan kami alami. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam jemaat Tuhan yang terkasih. Kami mohon perhatiannya untuk kita sama-sama mengikuti warta jemaat Gereja Efata Lekioen pada hari ini Minggu 19 Mei 2024. Terimalah salam Gereja Masehi Injili di Timor, lakukan keadilan, cinta kesetiaan dan hidup rendah hati di hadapan Allah. Yang pertama, kami Majelis Jemaat Efata Lekioen mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudari semua, terkhususnya Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat tamu yang telah berbakti bersama dengan kami pada sore hari ini. Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja senantiasa memberkati. Yang kedua, Majelis Jemaat Efata Lekioen mengucapkan selamat berbahagia kepada Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan yang mengalami hari ulang tahun lahir, hari ulang tahun pernikahan, dan berbagai berkat sukacita lainnya. Tuhan sumber sukacita senantiasa menyertai perjalanan hidup Bapak Ibu Saudara-saudara. Yang ketiga, warta pelayanan rayon, terkhususnya untuk rayon 9 sampai rayon 15. Rayon Via Dolorosa, hari Selasa ibadat berlangsung di rumah Bapak Markus Anin, pemimpin Diaken Herni Fevalani. Hari Jumat di rumah Bapak Niko Puai, pemimpin Penatua Vekitse. Rayon Letehatu hari Selasa di rumah Bapak Reloban, pemimpin Penatua Weli Panibesi. Hari Jumat di rumah Bapak Marco Pani, pemimpin Penatua David Detak. Rayon Diadema hari Selasa di rumah Ibu Messi Detan, pemimpin Diaken Mercy Malilaklau. Hari Jumat di rumah Bapak Simon Dungun, pemimpin Diaken Jolis Adu. Rayon Ebenezer hari Selasa di rumah Bapak Max Liu, pemimpin Penatua Leni Rupidara. Hari Jumat di rumah Mama Antonita Pani, pemimpin Penatua Lince Moilenggo. Rayon Berkat hari Selasa di rumah Bapak Yesri Suek, pemimpin Penatua Aris Moi. Hari Jumat di rumah Bapak Deni Bola, pemimpin Penatua Yesri Suek. Rayon Okemaine hari Selasa di rumah Bapak Yuskiak, pemimpin Pendeta Mejen Nukasaik Sarjana Teologia. Dan hari Jumat di rumah Bapak Isak Manafe, pemimpin Pendeta Mejen Nukasaik Sarjana Teologia. Rayon El Sadai hari Selasa di rumah Bapak Franz Dolo, pemimpin Penatua James Riu. Dan hari Jumat di rumah Bapak Leonard Talan, pemimpin Penatua Stefa. Warta pelayanan unit pembantu pelayanan Majelis Jemaat. Yang pertama, ibadah kaum Bapa
akan berlangsung pada hari Kamis 23 Mei 2024 jam 6 sore bertempat di Rayon 9 dengan kelompok pelayanan Bapak Markus Anin, Bapak Jeffrey Dun, Bapak Niko Puai, dan Bapak Yus Mesak. Ibadah berlangsung di rumah Bapak Yus Mesak, pelayan firman Penatua Semi Lazarus Bulak. Ibadah perempuan Gemit besok hari Senin tidak berjalan karena bertepatan dengan syukur Pentakosta. Ibadah pemuda pada hari Rabu 22 Mei 2024 jam 6 sore bertempat di Rayon 7 di rumah Saudara Citra Vanggidai, pelayan firman Saudara Yohanes Yakob. Wata lain-lain jumlah jiwa yang beribadah pada sore hari ini, laki-laki 66 orang dan perempuan 104 orang, total 170 orang. Yang kedua, perkunjungan pendeta Meja Nukasa Eksternatologia pada hari Selasa dan Jumat di Rayon 14. Diinformasikan kepada jemaat Tuhan bahwa besok Senin 20 Mei 2024 kita akan kembali berada di gedung kebaktian dalam ibadah syukur Pentakosta. Ibadah hanya berlangsung satu kali dan dalam ibadah syukur Pentakosta kita akan berada dalam balutan etnis Sabuk. Jadwal ibadah Minggu 26 Mei 2024 kita ada dalam balutan multi etnis. Kebaktian jam 7 pagi diikuti oleh jemaat dari Rayon 9 sampai 15 dan kebaktian sore diikuti oleh jemaat dari Rayon 1 sampai Rayon 8. Ucapan terima kasih kepada keluarga Pak Cendun yang keluarga Bapak Pol Cendun yang telah mempersembahkan padi dan keluarga-keluarga lain yang tidak kami catat. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya saya akan membaca 2 surat masuk. Yang pertama, surat dari Majelis Klasis Lobalain tanggal 18 Mei 2024 perihal undangan kepada para pemuda seklasis Lobalain masing-masing di tempat. Salam kasih dalam Kristus. Lakukanlah keadilan, cinta kesetiaan, dan hidup rendah hati di hadapan Allah. Kami mengundang para pemuda seklasis Lobalain untuk mengikuti ibadah khusus pemuda yang dilaksanakan pada hari tanggal Kamis 23 Mei 2024. Jam 5 sore, tempat gedung kebaktian Jemaat Gemit Betania Ba'a. Dimohon dengan penuh kasih kepada Bapak Ibu Majelis Jemaat Harian di setiap jemaat agar membantu menginformasikan kepada para pemuda dalam jemaatnya masing-masing untuk mengikuti ibadah dimaksud. Demikian penyampaian kami dan atas bantuan serta kehadirannya kami ucapkan terima kasih. Sekretaris Penatua Daniel Sakarias SE, Ketua Pendeta Mariana JB Sirah, Sarjana Teologia, cap dan tanda tangan. Surat kedua Majelis Klasis Lobalain tanggal 8 Mei 2024 perihal undangan kepada yang terhormat guru-guru par seklasis Lobalain masing-masing di tempat. Salam kasih dalam Kristus. Kiranya kami dapat menjumpai Bapak Ibu dalam keadaan damai sejahtera. Kami mengundang guru-guru part untuk mengikuti ibadah khusus guru-guru part seklasis Lobalain yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Senin 20 Mei 2024 jam 3 sore tempat gedung kebaktian Jemaat Gemit. Setelah ibadah akan diumumkan hasil kerja tim formatur tentang pemilihan pengurus part seklasis Lobalain periode pelayanan tahun 2024 tahun 2027. Dimohon dengan penuh kasih pada Bapak Ibu Jemaat Harian di setiap, saya ulangi, dimohon dengan penuh kasih kepada Bapak Ibu Jemaat Majelis Jemaat Harian di setiap jemaat agar membantu mengingatkan kepada guru-guru part dalam jemaatnya mengikuti kegiatan dimaksud. Demikian penyampaian kami dan atas bantuan serta kehadirannya kami ucapkan terima kasih. Sekretaris Penatua Daniel Sakarias SE, Ketua Pendeta Mariana JBB Sirah. Demikian wata pelayanan pada sore hari ini. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Salam. Saudara-saudaraku, Roh Kudus berkarya dalam hidup kita, agar kita menyaksikan dan bersaksi tentang karyanya.
Roh Kudus dihembuskan agar kita kuat berdiri dan bersaksi tentang anugerah yang tidak dipertentangkan. Pergilah, bersaksilah dalam nada, saling menopang dan menghargai. Saya jemput untuk berdiri. Dalema leo ramatua aneu tipo malalue malasusue dola lain neme poin namai ramatua a pe susue dolai boma naneado na papapaluko na surudo na hapako ramatua a na tudu rupa makadila malalao do malalafuna no anafeko manu dale makamoi matuedo malai au. Baik Bapak Ibu, kita akan lelang berkat yang dipersiapkan oleh Bapak Ibu sekalian. Karena itu kita mulai dengan yang pertama, ada labu 1, 2. Mari kita kasih harga. Berapa Bapak Ibu? Labu 1, 2. 25.000 satu kali. 50.000 dua kali. 50.000 3 kali. Ada ini ada gado-gado, ada
kacang tanah, ada ubi jalar, dan ada jagung muda. Di 2 nyiru, tapi nyirunya tidak dilelang. 50.000 satu kali. 100 2 kali. 100 2 kali. Dan 103 kali untuk Pak Swek. Apa lagi? Ya, ini ada paket. Ada gula lempeng, ada gula semut, ada gula air. Ini sambal. Baik, 50.000 satu kali. 100 2 kali. 102 kali. Dan 103 kali. Ya. Ini orang dulu bilang ini kue Solo. Solo. 1 3 25.000 satu kali. 50.000 2 kali. 100 2,5 kali. Dan 103 kali. Mama Besi. Ini kue ini menurut Ibu berdua bahwa ini ada namanya kembang goyang. Artinya dia berkembang bergoyang-goyang begitu. Mari kita kasih harga 25.000 satu kali. 50.000 2 kali. Dan 50.000 3 kali. Karen. Pada korban